perbedaan gender itu sebenarnya ada nggak sih Kak Kadri untuk di section color guard itu sendiri Kak Kadri? Waktu itu mungkin dalam perkembangan awal-awalnya di Indonesia, color guard masih kalau ada cowok dirasa tabu. Nah, aku termasuk yang angkatan pertama cowok main color guard di Indonesia. Ya, oke. Teman-teman sudah siap Iya, ya. semua ya untuk bisa menerima ilmu dan juga tips dari Kak Kadri, yaitu adalah seorang praktisi juga di bidang marching band, khususnya di section color guard. Terjun di dunia marching band udah berapa lama nih Kak Kadri? Udah cukup lama dari 94, dari 94. Berapa tahun itu ya? Oke. Udah Berarti sekitar 20, 20 tahunan ya? ya 20 tahunan banyak ya. Oke. Nah, dari perjalanan panjang Kak Kadri pertama kali Ah, menekuni dunia marching band ini sendiri, mm-mm, apakah mm-mm. langsung terjun di section color guard atau sebelumnya pernah mencoba section lainnya Kak Kadri? Aku dulu main trompet, jadi anak brass judulnya. Oh, oke. Jadi Kak Kadri dulu Ah, fokus di section color guard. Kak Kadri ini adalah tim ya, dari brass ya tentunya ya. tim brass. Soalnya waktu itu juga di UGM, aku kan marching band UGM awalnya. Oke. Kita nggak ada color guard cowok juga, jadi placement penempatan anak barunya juga kalau cowok pasti pilihannya bukan color guard. Oke. Makanya pada Akhirnya saat itu, masuklah ke trompet, ya. oke. Nah, bagaimana nih Kak Kadri awal perpindahan dari Heeh. section brass color guard yang tentunya dialami oleh Kak Kadri? Iya, jadi waktu itu aku GPMB tahun 95. Em, Baru setahunan lah ya belajar trompet ya. Kemudian tahun 96 awal setelah GPMB di disuruh untuk langsung jadi pelatih color guard gitu. Jadi aku juga kaget kok kok langsung disuruh ke color guard dan jadi pelatih langsung sementara aku nggak pernah belajar apapun gitu kan tentang color guard. Jadi ternyata seniorku bilang, udah kamu bisa nih belajar gitu sambil dikasih video. Jadi aku belajarnya dari situ. Karena waktu itu pelatih color guard sebelumnya sudah keburu lulus dan pindah ke Jakarta gitu dan. Oke, jadi karena melihat kayaknya ada nih potensi yang ada di diri Kak Kadri, sehingga salah satu Iya, merekomendasikan untuk Kak Kadri langsung menjadi pelatih ya pada saat itu ya untuk di langsung section. menjadi pelatih. Nggak pakai Wah. belajar dulu, harus training dengan siapa, harus seperti yang sekarang-sekarang. Nggak pakai acara jadi color guard dulu, tampil sebagai color guard dulu, baru jadi pelatih, nggak. Jadi Oh, benar-benar langsung disuruh, nih color guard belajar, kamu jadi pelatih color guard tahun ini. Gitu. wow, pada saat itu langsung ya ditunjuk dan juga direkomendasikan untuk sebagai seorang pelatih. Nah, pada saat Iya. Kak Kadri yang memang awalnya tidak memiliki apa ya istilahnya tidak menjadi pilihan pertama pada saat Hmm. section color guard ini sendiri tiba-tiba langsung ditunjuk sebagai salah seorang pelatih, tentu itu kan ada rasa kekhawatiran atau ada Oh iya rasa pasti. tidak pasti ya. Nah, Nggak ketika pede sama perasaan sekali. betul. Nah, pada saat perasaan itu muncul, itu bagaimana Ah, Kak Kadri menghadapinya dan juga bagaimana Kak Kadri menghandle dan juga meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa dan juga layak untuk mendapatkan posisi itu. eh, persisnya perasaannya aku udah lupa sih ya, tapi yang aku ingat adalah senior-senior aku, pelatih-pelatih aku selalu membimbing, selalu mengontrol gitu ya. Udah sampai mana belajarnya, coba bikin ini, coba itu, coba diajak terus untuk gabung, untuk rapat, untuk coba ini, coba itu gitu. Jadi dilibatkan terus dengan aktivitasnya mereka. Jadi
akhirnya terikut dan menjalani itu mengalir aja gitu. Jadi ya udah coba dijalanin aja tanpa ada ilmu yang cukup, yang mereka meyakinkan kalau kamu bisa, dicoba aja gitu aja sih, berbekal itu. Jadi aku jalanin aja. Oke, jadi istilahnya bisa learning by doing ya, Kak Kadri ya. Learning by doing banget ya, benar-benar. Oke, nah pada saat Kak Kadri sudah yakin nih bahwa bisa untuk menjadi seorang pelatih untuk di Color Guard, bagaimana strategi yang dilakukan oleh seorang Kak Kadri untuk Hmm. bisa transfer ilmunya kepada kepada pemain-pemain color guard yang Kak Kadri latih? Karena kan kalau misalkan untuk di pemain color guard sendiri kan tentunya kemampuannya beda-beda ya Kak Kadri ya. Ada yang masih Iya benar. pemula, ada yang skillnya menengah, ada juga yang sudah jago lah ya istilahnya untuk di Iya section benar. sendiri. Nah, bagaimana nih strategi yang dilakukan Kak Kadri pada saat membagikan ilmu yang dipunya Kak Kadri untuk di-share kepada para pemain-pemain khususnya di section color guard? Ya, jadi dulu di marching band UGM itu kita ada namanya latsar ya, latihan dasar untuk anak-anak baru. Biasanya selama 3 bulanan. 3 bulanan dilatih ini materi-materi dasar ya, termasuk kalau yang color guard ya diajari gerakan-gerakan color guard yang ilmunya ilmu dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Kemudian aku eh, belajar dengan video itu, videonya itu video Pupuk Altim Bontang dan Oke. marching band Tarakanita Jakarta. Jadi belajar dari situ ngelihat gerakan-gerakan, ada gerakan-gerakan, beberapa gerakan basic itu aku tambahin di gerakan yang sudah mereka pelajarin dari pendahulu-pendahulunya. Kan senior-seniornya masih ada yang bertahan beberapa orang. Jadi yang senior-senior itu transfer gerakan yang lama, terus aku tambahin gerakan yang baru. Um, Ya seperti pada umumnya pelatih-pelatih yang lain sih. Tapi pada saat itu kelemahannya mungkin karena terlalu sedikit referensi ya. Masih sedikit sekali referensi di Indonesia tentang color guard. Akhirnya ya misalnya ada video terus aku belajar gerakannya, aku merasa udah bisa, langsung aku ajari anaknya satu persatu gitu. Jadi nanti yang nggak bisa, yang atau yang kurang bisa harus mendapatkan waktu yang lebih banyak dengan cara tutorial atau privat. Ya gitulah, seperti pelatih-pelatih yang lain lakukan juga pada umumnya. Oke, jadi memang tetap perlu adanya kekompakan atau kerjasama tim yang baik antara Iya, pelatih benar, dan benar. pemainnya sendiri ya, Kak Kadri ya, yang misalkan sudah Iya, cukup hebat, jago pada gerakan mm-mm. tersebut, itu nanti bisa mengajarkan untuk adik-adiknya yang masih baru Benar, pemula benar. untuk bisa menguasai gerakan tersebut. Nah, Kak Kadri, Iya, kalau mm-mm. gerakan dari Color Guard sendiri ini kan sebenarnya gerakannya adalah gerakan yang istilahnya adalah spesial ya Kak Kadri ya, karena berbeda dengan gerakan-gerakan yang misalkan dancer-dancer pada umumnya. Karena kan kalau Color Guard ini menggunakan alat yang namanya flag, benar Kak ya? Iya, benar. Salah satunya adalah flag. Nah, salah satunya adalah flag dan juga kan pasti akan ada alat-alat lainnya kan yang biasa sering digunakan Ada, oleh ada. Kak Kadri. Iya. Nah, kalau spesifikasinya dari gerakan alat yang digunakan oleh section color guard itu seperti apa sih Kak Kadri? Ya, kalau color guard itu punya main equipment atau alat utama terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu flag, kemudian yang kedua adalah rifle, yang ketiga saber. Saber itu seperti pedang begitu, yang sedikit Oke. melengkung. Nah, kalau rifle dia senapan. Nah, itu adalah tiga alat utama di dalam color guard. Tetapi dalam perkembangannya ada inovasi-inovasi lagi yang akhirnya menciptakan satu alat yang lumayan sering dipakai juga pada saat sekitar 10-an tahun yang lalu, namanya airblade. Airblade Oh, itu oke. lebih lebar, kemudian dia ada ruang-ruang di tengahnya gitu ya. Um, Intinya
yang alat utama yang tiga tadi, rifle, flag, rifle, dan saber. Kemudian ada namanya special equipment. Special equipment itu bisa kita gunakan apapun, misalnya topi, atau payung, atau stick, tongkat panjang, atau tongkat yang dilengkungkan seperti busur, gitu-gitu. Nah, itu namanya special equipment. Tapi yang biasanya mendapatkan, yang harus kita lakukan dalam pagelaran, terutama pada saat lomba, adalah menggunakan tiga main equipment tadi, tiga alat utama tadi. Dan sementara flag masih harus dibagi-bagi lagi. Flag itu ada yang flag standar, kemudian ada namanya swing flag yang dimainkan biasanya pakai satu tangan aja. Swing flag dibagi lagi, nanti ada yang satu, ada yang dua. Ada yang single, ada yang double. Kemudian ada yang flag yang gede-gede, yang biasa kita bilang big flag atau giant flag. Nah itu, jadi banyak pembagiannya dan. Oke, jadi banyak banget ya equipment atau alat-alat yang biasa digunakan oleh section color guard ini sendiri untuk bisa menampilkan Iya, performance yang maksimal. Nah, dari iya setiap benar. equipment itu sendiri ada spesialisasi gitu nggak sih Mas? Kalau misalkan ketika kita Hmm. memainkan flag, rifle atau beberapa equipment lainnya itu harus ada spesifikasi pemainnya nggak sih Mas? Misalkan postur tubuhnya harus memiliki tinggi badan minimal sekian atau hanya bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan saja. Itu biasa ada spesifikasinya seperti itu nggak sih, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada bebas. Jadi kalau mau bicara ideal ya, kita ya Mm-mm. pengennya kalau pilihan color guard cari yang tinggi-tinggi, kalau cewek cari yang posturnya bagus ya, yang Mm-mm. proporsional, kemudian yang di tempat-tempat tertentu atau zaman dulu dipilih yang cantik-cantik gitu ya Iya, kan. eh, harus Nah, harus cantik gak sih, Mas, kalau jadi seorang color guard itu, Mas? enggak, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Mm-mm. Yang penting dia bisa memainkan alat itu dengan baik gitu. Oke, jadi yang penting kalau untuk masuk ke section color guard ini sendiri Iya. tidak perlu yang harus cantik maksimal gitu ya Mas ya. Yang penting skill Nggak perlu, iya, yang penting iya skill benar, untuk bisa memainkan alat itu bisa mumpuni seperti itu ya Mas ya. benar banget. Kemudian ada soal ini ya, soal kriteria fisik ya. Yang Mm-mm. paling ada satu yang unik nih, ada anak color guard di Padang ya, di Padang yang dia punya fisik keterbatasan fisik. Dia punya tinggi tubuh yang benar-benar pendek, nggak seperti pada umumnya orang lain, tetapi dia bisa memainkan itu dengan baik dan bisa lebih Oh, baik bahkan dari kebanyakan color guard. Luar biasa kan? Jadi dia bisa mengatasi kekurangannya, akhirnya dia bisa memaksimalkan potensinya dan bisa lebih baik bahkan daripada orang normal kebanyakan. Luar biasa. wow. Jadi Iya tidak benar, menutup Abdi kemungkinan nih. namanya. Nah itu kan udah ada yang kenal tuh, Abdi namanya. Oke, ini teman-teman dari viewers Iya, Persib Indonesia juga ini ya udah mengenal salah satu tim color guard yang tadi dimaksud sama Kak Kadri ya. iya. Artinya siapapun bisa. Dia mau kurus, dia mau apa namanya badannya gede itu nggak masalah. Yang penting dia mampu lakukan sesuai dengan tuntutannya. Ayo, oke, jalanin gitu. Oke, luar biasa. Yang penting ada semangat juga ya untuk bisa terus mengupgrade skill untuk bisa Iya, memainkan beberapa alat di section color guard ini sendiri. Nah, iya, kalau iya, misalkan kita berbicara tentang section color guard itu ide kebanyakan untuk personilnya adalah perempuan nih Kak Kadri. iya Tetapi benar. di tahun-tahun ini Tahun mungkin belakangan di ya. belakangan ini banyak sekali untuk yang laki-laki ini juga memiliki skill yang sangat mumpuni nih Kak Kadri untuk bisa masuk masuk ke section color guard ini sendiri. Nah, Iya, sebenarnya iya. untuk perbedaan gender itu sebenarnya ada nggak sih Kak Kadri untuk di section color guard itu sendiri Kak Kadri? Nggak ada.
nggak ada, itu jawabannya nggak ada. Jadi nggak ngelihat dia jenis kelaminnya apa, yang penting dia bisa main dengan baik gitu. Memang berapa 10 atau 15 tahun belakangan banyak color guard cowok ya. Ya seperti layaknya penari. Penari tradisional juga banyak yang cowok ya kan dari zaman dulu. Nah, sama aja. Tapi waktu itu mungkin dalam perkembangan awal-awalnya di Indonesia, color guard masih kalau ada cowok dirasa tabu. Akhirnya belum nggak ada yang mau. Kemudian ada yang berani untuk mencoba. Akhirnya muncul yang lain juga ikut berani gitu. Nah, aku termasuk yang angkatan pertama cowok main color guard di Indonesia. Ini nanti menjelang akhirnya mainan yuk. Terus kamu dari bawah ke atas. Oke, jadi itu sudah tidak menjadi salah satu ini ya Kak Kadri ya, udah bukan menjadi salah satu perbedaan gender kalau misalkan section color guard itu identik perempuan itu bukan sesuatu hal yang ini lagi ya, sesuatu hal yang berbeda lagi ya untuk di section color guard itu sendiri. Nah, kalau misalkan di dalam satu kelompok atau tim marching band ini sendiri, berapa sih Mas Kak Kadri idealnya untuk perempuan dan juga laki-laki di dalam satu kelompok marching band itu, apakah ada jumlah idealnya yang dibutuhkan untuk kelompok marching band untuk bisa menampilkan performance color guard yang maksimal? Ya, kalau bicara ideal, pengennya pelatih sih biasanya 50-50 ya, karena nanti pas ada bagian lagu yang harus berpasangan, kelihatan akan bagus cowok cewek gitu. Tetapi agak jarang banget seperti itu. Rata-rata cowoknya lebih sedikit. Tapi di unit-unit tertentu ada cowok lebih banyak juga. Jadi kalau dibilang idealnya berapa, sebenarnya nggak ada sih. Harusnya ya berapa aja pun jadi gitu. Tapi kalau untuk memainkan peran tertentu, kan kita dalam color guard harus berperan tertentu ya, misalnya tuntutan lagunya harus ada koreografi yang berpasangan, memang idealnya cowok cewek ya begitu gitu. Nanti kalau misalnya tidak kekurangan, biasanya ada yang cewek dijadiin cowok, didandanin cowok, biasanya begitu. Ada konsep seperti itu ya Kak Kadri ya? Ada sekali-sekali ditunjukin begitu konsepnya sama teman-teman. Dan itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi itu juga menjadi salah satu konsep yang cukup menarik juga, sehingga pada saat performance dari color guard ini sendiri bisa semakin menarik ya Kak Kadri ya, untuk bisa disaksikan oleh dewan juri maupun para penonton yang lainnya. Nah, kalau misalkan gerakan-gerakan yang ada di color guard ini sendiri kan mungkin ada beberapa gerakan balet ya Kak Kadri ya, dan juga penggunaan alat yang tadi Kak Kadri udah jelasin sebelumnya. Nah, biasanya nih seberapa porsinya itu, apakah ada pembagian khusus atau ada penentuan yang sudah ditetapkan oleh pelatih untuk membagi kalau misalkan porsi balet itu lebih sedikit dibandingkan dengan porsi memainkan alat atau sebaliknya Kak Kadri? Iya, jadi kalau color guard itu dia harus idealnya harus memainkan alat, jadi bukan menari tanpa alat. Kalau menari tanpa alat itu judulnya penari aja ya kan. Kalau color guard itu dia memainkan alat, tetapi pada saat bagian-bagian tertentu dia biasanya bermain tanpa alat, dia hanya menari, mau narinya balet, mau narinya tradisional, mau narinya jazz, mau narinya apapun, itu sah-sah aja. Nah, porsinya biasanya itu nggak terlalu banyak. Dalam satu pagelaran paling cuma 30%-an sampai rata-rata 20-30% aja porsi yang hanya menari aja tanpa alat. Selebihnya pasti memakai alat. Baik itu main equipment maupun special equipment atau properti ya. Misalnya kipas atau apa gitu. Jadi memang dia dominannya ada sesuatu yang dipegang gitu dan. Oke, jadi memang kalau misalkan untuk fokus dari color guard sendiri adalah fokusnya adalah memainkan alat, sedangkan kalau misalkan untuk
gerakan misalkan balet dan lain sebagainya itu ada juga, tetapi untuk porsinya adalah lebih sedikit ya Kak Kadri ya. Lebih sedikit ya. I think we started something.